kok bisa seperti ini Amang Boru saya gitu. Mengajak orang untuk mengusir, meruntuhkan. Buat Amang Boru saya, Pak Rapidin Simbolon, ya harapan saya buat Amang Boruku demi Kabupaten Samosir, minta maaf lah. Selamat sore, kembali kita bertemu dalam program Kirim Berita Meronang. Saya Fernando Tanggang, dan hari ini kita ada di Pantai Situngkir, tepatnya di rumah replika adat Batak di kawasan wisata. Rumah ini merupakan sebuah tempat wisata di mana masyarakat atau wisatawan yang hadir bisa datang ke sini bersama keluarga dan menyewa satu persatu tempat ini. Boleh diborong, boleh cuma satu persatu, yang hanya dengan membayar Rp150.000 bisa menyewa tempatnya, dengan juga ada pemandangan pantai dan juga pasir yang memanjakan para wisatawan. Nah, hari ini kita akan ngobrol bersama tokoh pemuda di Kabupaten Samosir, yaitu Ketua Pemuda Pancasila Punguan Sitomorang bersama Ketua BPPH Pemuda Pancasila Kabupaten Samosir, yaitu Bapak Jaingot Seluhu, Sarjana Hukum, Master Hukum. Nah, kita akan berbincang masalah politik terkini di Kabupaten Samosir. Beberapa waktu yang lalu, di awal tahun 2022 ada pernyataan politik Ketua DPRD Samosir yang menyatakan kritikannya atas pengangkatan OPD, pimpinan OPD di Kabupaten Samosir, dan menonjolkan pimpinan OPD sebelumnya yang dianggap berprestasi. Pernyataan itu sempat menuai kontroversi. Pernyataan terakhir adalah pernyataan dari ex Bupati Samosir periode 2015-2020, yaitu Bapak Rapidin Simbolon, dalam acara Open House 9 Januari 2022 yang lalu menyatakan pernyataan untuk mengusir Bapak Ober Gultom dan meruntuhkan Bapak Ober Gultom, seorang tokoh Samosir, seorang mantan birokrat di Kementerian PUPR yang beberapa waktu lalu berhasil membawa pembangunan yang ada di Kabupaten Samosir. Nah, selain itu ada juga pernyataan-pernyataan yang lain yang cukup menarik. Akan kita bahas hari ini bersama Ketua Pemuda Pancasila Bapak Punguan Sitomorang dan juga Ketua BPPH Pemuda Pancasila Kabupaten Samosir, Jaingat Seluhu. Horas Pak Punguan Sitomorang, apa kabarnya? Sehat. Sehat. Apa kabarnya, Amang? Sehat. Sehat, Amang Jaingat Seluhu. Sudah lama tidak kita bertemu ya. Iya, saya melihat berbaju Pemuda Pancasila ini membuat kita lebih semangat ini, ya. Iya. Pemuda Pancasila. Apa logonya teh? Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Wah, luar biasa. Baik. Nah, Pak Punguan Sitomorang sebagai tokoh pemuda, apa yang Bapak lihat? Apa yang bisa Bapak komentari terkait pernyataan daripada Bapak Rapidin Simbolon, mantan Bupati Samosir 2015-2020 yang lalu? Silakan. Itu terkait open house yang kemarin ya. Iya, betul. Iya, aku pun kaget di situ. Kaget ya? Iya. Kok bisa seperti ini? Iya. Gitu loh. Padahal saya itu idola saya itu loh. Pak Rapidin ya. Pak Rapidin. Iya. Dan kemarin itu saya dukung itu sekuat tenaga. Suatu pilkada. Wah,
Oh iya, bagian dari tim mendukung juga. Betul. Terus? Dia juga keluarga kita. Nah, bere kami lah itu. Oh, dari Sibituama. Sibituama, iya. Ya, jadi selama pemerintahan beliau, kita dekat dengan beliau. Banyak program kerjasama dulu ya? Banyak. Termasuk program pertanian jagung ya? Pertanian jagung kami sama. Iya. Kasusa. Iya. Bagaimana membangun Samosir? Iya. Dia memang gigih. Iya. Kita akuin itu. Iya. Pemerintahan dia bagus kok. Bagus, iya. Iya. Tapi sekuat tenaga kita buat, menurut masyarakat Samosir mungkin kurang bagus. Makanya terpilih bupati kita yang baru, Pak yaitu Pandiko Gultom. Pak Pandiko Gultom. Iya. Ya. Jadi kalau saya harus tetap membangun Samosir bersama dengan pemerintah. Seperti itu ya? Iya, moto daripada pemuda Pancasila itu, sekali lahir terkembang surut kita berpantang. Iya. Kita bagian dari negara ini. Iya. Siapapun jadi pemimpinnya, Iya. kita harus legowo ke sana. Dan saya insaf loh. Nah, Insaf maksudnya? siap kalah, siap menang. Oh. Jadi saya bukan seperti orang lain, panasnya luar biasa. Jadi kita kalau udah kita kalah, oke, kita ikutin selama 5 tahun. Programnya lebih baik lagi, maka dia terpilih kembali lagi nanti. Kalau lebih baik ya? Iya. Kalau enggak, rakyat yang memilih kan? Ya rakyat yang memilih sama Iya. seperti kemarin. Iya. Nah, makanya saya tidak ada komentar apa-apa. Artinya Pak Bung Wan ini bisa disebut adalah seorang pendukung yang rasional ya? Ya, betul. Betul. Jadi kemarin saya dengar Mang Boru saya itu Pak Rapidin membuat satu komentar yang kurang pas. Aku kaget loh. Kurang pas ya? Kurang pas. Kok bisa seperti ini Mang Boru saya gitu? Nah, kata mengajak orang untuk mengusir, meruntuhkan. Setahu saya si Ober Gultom hampir sama tiap hari berbisnis dengan saya. Iya. Nggak pernah duduk di kantor manapun. Oh. Iya kan? Iya. Nah, lalu apa kapasitasnya si Ober Gultom? Rupanya di situ nggak ada. Memang nggak ada kok. Tapi Bupati Samosir itu anaknya pantas dinasehati. Oh, sebagai seorang bapak kepada anak ya? Ya menasehati. Bapaknya nanya ke ayah. Kebetulan ayahnya tokoh nasional. Coba dulu. Mantan birokrat ya? Iya. Dan ilmunya pun bisa diadopsi dari situ untuk membangun Samosir. Kalau ada si Bupati Samosir yang sekarang lupa tentang apa yang dia lakukan, boleh dia tanya orang tuanya. Iya. Ngapain tanya guru yang lain lagi? Betul. Kok harus ini yang kita usir? Masuk akal. Coba. Kenapa ini diusir? Gak boleh. Justru kita kasih penghargaan yang setinggi-tingginya sama Ober Gultom supaya dia bisa menggiring semuanya dari sana loh. Kemari bukan seperti tadi. Jadi jangan membalikkan fakta. Iya. Jangan membalikkan fakta. Itu yang kurang pas menurut saya. Menggiring. Baru tadi mengenai keorganisasian. Organisasi di Samosir adem-adem saja. Sekarang kan bahasanya. Jadi jangan nanti seolah-olah akibat daripada cerita ini ada menjadikan suatu perpecahan lagi akibat. Gitu. Sebagai ketua salah satu organisasi PP, ada merasa dibenturkan tidak? Ya, dari perkataan tadi seolah-olah saya ada terbentur, padahal nggak ada. Oh. Mudah-mudahan pemikiran orang lain, organisasi-organisasi lain juga seperti itu sama kita loh. Iya. Itu. Jadi itu makanya aku kaget di situ. Ini emang boruku yang dulu, idolaku yang dulu, atau kenapa ini kok berubah sekarang gitu loh. Nah, itu yang menurut Pak Bung Wan itu faktor apa ya sehingga ada keluar pernyataan kontroversial seperti itu? Apakah karena masih ada ekses pilkada yang lalu atau bagaimana ya? Ya, di pilkada yang lalu kan dia sudah setuju, apapun kita bilang kan udah nggak ada lagi. Mau aku bilang ini pun enggak, cuman bagaimana kita memperbaiki ke depan supaya lebih canggih dari mereka lagi, gitu aja caranya, supaya kita terpilih kembali karena rakyat yang memilih. Mau bilang apa? Nangis 10 kali nggak ada artinya. Iya. Kecuali berbuat yang terbaik. Iya. Negara kita ini negara hukum. Negara hukum.
Ya kalau ada yang salah, silahkan masuk ke sana. Iya. Jangan kita yang menjadi hakim jalanan loh, provokasi, menghasut, itu nggak boleh. Gitu. Baik. Apakah layak pernyataan seperti itu keluar dari seorang Pak Rapidin Simbolon? Ya kalau dari saya, kalau dari Amang Boru saya kan udah keluar. Iya. Orang tokoh yang sudah dituakan. Tadi saya bilang idola saya itu. Tapi entah kenapa dia bisa ngucap seperti itu. Ya. Seorang tokoh. Iya. Kita kan sudah melewati Natal. Iya. Mohon maaf lahir dan batin, saling memaafkan. Yang kurang dan yang bagaimana kan? Iya, betul. Harusnya nuansa Natal itulah yang muncul. Harus tetap terjaga ya. Iya. Baik. Baru kalaupun masuk ke ranah politik sedikit, mari kita mengawal. Iya. Ya itu sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Sah-sah saja. Mengawal dengan artian yang profesional juga. Iya. Itu menurut hemat saya, dan yang saya ketahui pun seperti itu banyak. Ya. Baik. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Pungwan, menarik sekali ini. Nah, tadi ada juga pernyataan menyatakan 17 anggota DPRD Samosir seperti sebuah kur menyatakan setuju padahal tidak tahu apa yang disetujuinya dari Pak Rapidin Simbolon di acara open house itu. Terkait itu bagaimana pendapat Pak Pungwan Sitomorang? Sederhana saya menyikapinya. Nasib Simbolon itu wakil ketua DPRD. Ya. Mulai ada kabupaten ini, beliau selalu menang jadi anggota DPRD. Iya. Jadi 5 tahun dia memimpin. Iya. Tentu 5 kalilah penandatanganan tentang APBD Samosir kan gitu. Betul. Apakah seperti itu yang diadopsi seorang Nasib Simbolon? Supaya mantan bupati yang sekarang ini mengucapkan kata seperti itu. Ya kalau seperti itu dari dulu, ya mungkin seperti inilah sekarang. Apa mereka seorang dewan itu orang bodoh apa? Kan gitu. Sederhana aja kita sikapin. Kalau dia mengatakan seperti itu, berarti pada zaman beliau seperti itu. Padahal anggota DPRD ini adalah putra terbaik yang dipilih rakyat ya. Buktinya Nasib Simbolon dulu. Barometer kita. Coba. Dari mulai pemilu legislatif pasca reformasi tetap aja anggota DPRD ya. Iya. Coba. Apakah dia mau seorang wakil ketua DPRD seperti itu? Pasti paham dong. Baik. Bahkan walaupun ada dewan yang baru. Iya. Karena wakil ketua kita ya dari sejak ada kabupaten ini dia sudah jadi dewan terus. Nah, jadi kita nggak boleh bertolak ukur ke situ lagi. Iya. Berarti semua itu sudah dibaca dan secara cermat. Baik. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Pak Pungwan. Ini menarik sekali nih, semakin enak ini. Alana di tepi pantai kita kan. Iya. Kita bodoh sambil gua nape marnonang kan, minum kopi macam itu kan. Ya, silakan. Ayo. Kopi Samosir. Iya toh, kopi Samosir. Kalau di sini kopi kita beda sama yang di sana, coba cicipi. Bedanya? Ada kekhususan. Iya. Ini kopi robusta yang dijemur, digongseng secara manual. Oh, manual ya. Iya, dengan hati-hati. Iya. Baru direbus dimasak, enaknya luar biasa. Sehingga rasanya tetap di situ ya. Iya, semacam gula merah. Oh, baik. Memang manis dan enak ya, robusta. Baik. Nah, saya mau sama Laya Jaingot Syaluhu ya, seorang silakan. itu BPPH Pemuda Pancasila dan sehari-harinya aktif menjadi seorang praktisi hukum di Samosir. Nah, Pak Jaingot, di pernyataan itu, di rekaman pada open house yang disampaikan oleh Pak Rapidin Simbolon juga terucapkan ada apa Obergultum sehingga dia bisa mempengaruhi pemerintahan. Sepemahaman Pak Jaingot lah, kan mungkin sering juga kantor bupati. Bapak tuh berapa kali kulihat kan. Gimana? Memang benar ada pengaruh seperti itu daripada seorang Obergultum? Baik. Kalau sepengetahuan saya, Bapak Obergultum tidak pernah saya lihat di kantor bupati atau di pemerintahan Kabupaten Samosir. Iya. Kalau di Samosir memang pernah saya lihat. Iya.
Tapi kalau langsung beliau berkantor di sini nggak pernah. Dan kalaupun ada yang menyatakan seperti keterangan mantan bupati kita yang menyatakan bahwa Bapak Ober Gultom itu kuat mempengaruhi Bupati Samosir untuk menentukan satu tindakan atau satu keputusan, saya rasa itu tidak berdasar ya. Iya. Kenapa saya sebut tidak berdasar? Saya kenal betul dengan Pak Ober, dan saya sering bermain ke tempat beliau di sini di Hotel Pantas ya. Iya. Beliau tidak pernah saya lihat mencoba memanggil seseorang langsung dari kedinasan atau dari OPD Kabupaten Samosir, memanggil langsung menginstruksikan sesuatu supaya dilakukan atau supaya dikerjakan. Iya. Dan saya rasa jika hal itu terjadi, saya pun sebagai putra Samosir, sebagai ketua BPPH Pemuda Pancasila Kabupaten Samosir, akan terlebih dahulu mengkritisi hal tersebut. Jadi pendapat-pendapat seperti ini saya rasa dari seorang tokoh yang juga saya kagumi sebelumnya, sewaktu menjabat sebagai bupati di tahun 2015 sampai 2020, kita pun sering ketemu juga dengan Pak Rapidin Simbolon, sering berjumpa, dan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, yang baik kita apresiasi, yang kurang baik kita kasih kritisi. Mengkritik itu saya pun sering mengkritik. Sekalipun saat ini saya atau seirama lah ya dengan bupati kita saat ini, atau satu jalan. Kalau ada hal-hal yang menurut saya atau ya sepenglihatan saya dia bertindak di luar batas kewajaran atau di luar dari norma-norma yang telah ditentukan, ya kita kritisi habis. Kita akan sebagai garda terdepan untuk mengkritisi hal-hal yang tidak bisa membangun atau memajukan Kabupaten Samosir. Jadi saya rasa pendapat-pendapat seperti ini perlu diluruskan supaya tidak menjadi polemik dan tidak menjadi kontroversi yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat Kabupaten Samosir, bahwa bupati kita saat ini Bapak Vandiko Timotius Gultom diintervensi atau disebut dipengaruhi oleh bapaknya sendiri, yaitu Pak Ober Gultom. Saya rasa itu harus diklarifikasi. Harus diklarifikasi karena yang kita khawatirkan nanti pernyataan ini tidak bisa diterima oleh Pak Ober Gultom karena ini sudah menyangkut harga diri, nama baik ya. Beliau mungkin pada saat dibicarakan itu mungkin dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidur, atau mungkin dalam keadaan berdoa, menyampaikan atau meminta maaf kepada Tuhan terhadap apa yang dia lakukan di bumi ini, karena kita semua tidak luput dari dosa, termasuk Pak Rapidin Simbolon yang saat ini tidak menjabat lagi sebagai bupati di Kabupaten Samosir. Itu adalah pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan. Kenapa saya sebut pilihan Tuhan? Tidak ada seorang pemimpin yang tidak berasal dari Tuhan. Kalau dibilang itu berkat atau tidak untuk personalnya, itu urusan masing-masing. Tetapi untuk Kabupaten Samosir, Bupati Vandiko Timotius Gultom adalah berkat buat Kabupaten Samosir karena dia dipilih oleh Tuhan. Baik, terima kasih. Nah, tadi Bapak bilang ada bahasa diklarifikasi. Nah, klarifikasi dalam bentuk apa yang harus dilakukan? Dan siapa yang melakukan? Iya, yang harus mengklarifikasi itu adalah Bapak mantan Bupati Kabupaten Samosir, Rapidin Simbolon. Karena beliaulah yang membuat pernyataan seperti itu, yang menyatakan bahwa Ober Gultom itu harus diusir, itu harus diruntuhkan. Dia mempengaruhi pemerintahan Kabupaten Samosir. Saya rasa ini harus diklarifikasi. Klarifikasi dalam hal apa ya sebaiknya dilakukan? Sebaiknya dilakukan sama dengan seperti apa pada saat dia menyampaikan itu di
di open house itu, dia juga harus melakukan hal yang sama, live di live di video lah istilahnya kan. Kemudian dia sampaikan ke publik. Apakah perlu ada pernyataan minta maaf juga? Saya rasa perlu. Iya. Karena secara tidak langsung saya sudah mendengar mungkin masih kabar-kabar angin lah ya. Bapak Obergultom itu tidak terima dengan pernyataan itu, dan beliau menyatakan jika klarifikasi tentang pernyataan tersebut tidak ada, saya akan lanjutkan ke ranah hukum. Seperti itu ya? Seperti itu. Dan sebagai masyarakat Samosir, kami kan merasa sangat-sangat prihatin lah dengan hal-hal kecil seperti ini harus nanti berlanjut ke ranah hukum. Demikian. Baik, terima kasih Pak Jaingat. Apa yang Bapak harapkan dari persoalan ini dan dari Pak Rapidin Simbolon secara pribadi ke depannya? Silakan. Iya, kalau harapan pemuda Pancasila untuk Kabupaten Samosir, damai sejahtera, makmur, bagaimana cara pemimpinnya kalau tidak bersama dengan masyarakat Samosir. Iya. Buat amang buruh saya, Pak Rapidin Simbolon, tidak ada manusia yang hilang, yang tidak kurang, dan tidak ada yang tidak salah. Ya, kekurangan dan kelebihan itu soal biasa. Amang buruhku, harapan saya buat amang buruhku demi Kabupaten Samosir, ya memaafkan kalau ada kata-kata yang kurang, minta maaf lah demi Kabupaten Samosir. Itulah harapan saya. Baik, luar biasa. Baik, terima kasih buat waktunya. Semoga pemuda Pancasila lebih baik lagi ke depannya. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Oh, baik, kita tidak sedarah, tapi lebih dari saudara. Wow, luar biasa pemuda Pancasila Samosir ya. Jadi kita membangun Samosir kok. Iya. Bersama-sama dengan pemerintah. Baik, terima kasih Pak Pungwan, terima kasih Pak Jaingat sekali lagi. Demikian tadi perbincangan kita bersama Ketua Pemuda Pancasila Pak Pungwan Sitomorang dan penasihat Bapak Jaingat Sialuhu. Semoga perbincangan ini menjadi sebuah informasi bagi kita dan juga menjadi inspirasi untuk kita lebih baik lagi ke depan, terutama dalam membangun Samosir yang lebih kondusif untuk masyarakat yang lebih sejahtera. Saya Fernando Stanggang, Green Beta TV, Horas.